Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Kayaknya masih pada lemas jawabnya. Ustadz tanya lagi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Masya Allah, sudah pada bersemangat untuk belajar pada hari ini. Baik, anak yang soleh dan solehah, coba perhatikan gambar berikut ya. Anak yang soleh dan solehah, coba tebak, hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang cita-citaku. Ustadz mau tanya, anak yang soleh dan solehah, apakah sudah pada punya cita-cita? Coba sekarang Ustadz mau Ananda di rumah mengirimkan cita-citanya di grup ya. Berhubungan dengan cita-cita, Ustadz punya sebuah puisi yang berjudul Cita-citaku. Anak yang soleh dan solehah, masih ingatkah apa itu puisi? Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Pengarang puisi disebut dengan penyair. Di dalam sebuah puisi terdapat beberapa ciri-ciri. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris. Nah, baris-baris puisi berkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait. Puisi terdiri dari bunyi vokal pada setiap akhir kata dalam setiap baris yang beraturan. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut dengan rima. Ada berbagai jenis rima dengan pola yaitu A B A B, A A A A, A B B A, dan A A B B. Anak-anak yang soleh dan solehah, coba perhatikan puisi Cita-citaku. Pada puisi Cita-citaku terdapat 2 bait yang terdiri dari 4 baris. Dan perhatikan huruf vokal pada akhir kata pada setiap baris memiliki keteraturan. Pada bait pertama, baris pertama A, baris kedua U, baris ketiga A lagi, baris keempat U. Maka akan terlihat keteraturan, yaitu AU, AU. Ustadz, kenapa bukan NU, NU? Karena rima adalah bunyi vokal pada setiap akhir kata pada baris. Bunyi vokal itu A, I, U, E, dan O. Sedangkan N bukan bunyi vokal. Jadi, rima pada puisi adalah AU, AU, atau biasa dikenal dengan AB, AB. Pada bait kedua pun sama, memiliki rima AB, AB. Anak yang soleh dan solehah, sekarang coba perhatikan puisi pada halaman 7 di buku tematik tema 6 subtema 1.
dan cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia pada halaman 7 dan halaman 8. Anak yang soleh dan solehah, siapa yang di rumahnya memiliki kucing atau ayam? Coba kalian perhatikan dari kecil hingga dewasa, apakah ada perubahan? Anak yang soleh dan solehah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Di sini, Ustadz berikan contoh siklus hidup kucing dan siklus hidup ayam. Dari kecil hingga dewasa, jika kita perhatikan, tidak ada perubahan, hanya ada perubahan pada ukurannya. Anak yang soleh dan solehah, sekarang kita coba perhatikan siklus hidup kupu-kupu dan belalang. Pada siklus hidup kupu-kupu terdapat perubahan bentuk, yaitu dari telur ke ulat atau larva, terus ke pompong, lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan pada belalang, yaitu dari telur, lalu menjadi nimfa atau belalang kecil, lalu baru menjadi belalang dewasa. Nah, terdapat perubahan bentuk dalam siklus hidupnya dan ini disebut dengan metamorfosis. Pada kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna karena terdapat 4 tahap perubahan. Sedangkan belalang disebut metamorfosis tidak sempurna karena hanya terdapat 3 tahap perubahan. Metamorfosis terjadi hanya pada hewan serangga dan amfibi. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita sudah mengenal tentang siklus hidup kupu-kupu. Nah, sekarang Ustadz mengajak Ananda di rumah untuk menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Kita mau menyanyikannya secara cepat atau lambat? Anak yang soleh dan solehah, ada lagu yang bisa dinyanyikan secara cepat ataupun secara lambat. Cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan itu disebut dengan tempo lagu. Ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu, yaitu largo lambat sekali, lento lebih lambat, adagio lambat, andante sedang, moderato sedang agak cepat, allegro cepat, vivace lebih cepat, presto cepat sekali. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu secara bersama-sama ya.
Alhamdulillah, hari ini kita tadi sudah belajar apa saja? Yang pertama, puisi. Yang kedua, siklus hidup hewan. Yang ketiga, tempo lagu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Baik, Ustadz berpesan, anak yang soleh dan solehah, sebuah cita-cita bisa menjadi penyemangat kita untuk berusaha menjadi lebih baik. Nah, cita-cita tidak hanya berupa sebuah pekerjaan, tetapi juga bisa berupa keinginan untuk berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Harapan dan cita-cita akan selalu ada untuk orang-orang yang percaya dan selalu bersemangat. Hadapi setiap rintangan dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan usaha semaksimal mungkin dan disertai dengan doa. Baik, Ustadz mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.